Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jom Coding. Pada video kali ini kita akan membahas UKK paket 2 yang judul tugasnya itu aplikasi to-do list. Nah, untuk UKK mandiri ini cukup mudah soalnya dibandingkan LSP. Karena kalau kita lihat di soal ini, tugasnya itu cuman menggunakan satu tabel dan fiturnya itu menambahkan tugas baru, menampilkan daftar tugas, mengedit tugas, menandai tugas sebagai selesai, dan menghapus tugas. Nah, di sini juga kita pakai database MySQL. Jadi akan kita relasikan ke database MySQL. Nah, ini ada desain struktur database-nya, ada 5 field, ada ID, name, is complete, create add, dan update add. Ini adalah gambar kerja dari aplikasi yang kita akan buat. Pertama start, terus create list, jika simpan masuk database, kalau di cancel selesai. Nah, yang pertama kali kita harus buat itu ialah project Laravel-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat langsung di dokumentasi laravel.com. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu kita install Composer Global dulu, lalu selanjutnya kita tinggal install menggunakan Laravel new example app. Example app ini untuk nama application-nya. Atau kita bisa membuat langsung mengambil data dari internet. Tapi minusnya kita harus ada internet untuk cara ini. Nah, pertama kita buka dulu CMD-nya. Lalu kita arahkan ke folder mana kita akan menempatkan projectnya. Nah, kalau saya di C Laravel INV, baru kita ketik kodenya composer create project prefer this Laravel/Laravel. Nah, di sini untuk my app ini kita bisa ganti dengan nama projectnya. Nah, untuk project kita akan buat UKK 2025. Nah, kalau udah, kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Kita open folder di project yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kita tekan select folder. Nah, dia bakal masuk ke dalam folder UKK 2025 sesuai dengan project yang kita buat tadi. Nah, kalau terminalnya sudah terbuka, kita tinggal buat yang namanya model, migration, controller, dan resource. Gimana caranya? Kita tinggal ketik php artisan make.2 model task. Task ini maksudnya itu modelnya namanya task, atau nanti juga di database kita akan namain dia task. Baru kita buat mcr. Nah, jadi kita akan membuat model, migration, controller, dan resource dalam satu kode. Nah, kalau udah terbuat, kita selanjutnya akan menyesuaikan isi dari INV-nya. Nah, di sini masih SQLite. Nah, di sini kita ganti jadi MySQL. DB database kita ubah jadi DB UKK 2025. Kita save. Lalu kita buat database sesuai dengan DB UKK 2025 di sini. Nah, sebelum itu jangan lupa menghidupkan SAMPP-nya agar bisa membuka localhost phpMyAdmin. Lalu tekan new. Nanti bisa create database. Di sini kita buat DB UKK 2025. Oke. Kalau udah terbuat, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini sudah tersambung antara project Laravel dengan MySQL dengan cara menyamakan nama DB database di sini. Selanjutnya kita coba membuat migration-nya. Kita akan menyesuaikan migration-nya sesuai dengan soal yang tadi. Nah, di soal tadi ada
beberapa field, itu ada 5 field. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Nah, untuk create sama update itu bakal masuk langsung di tabel timestamp namanya. Itu fitur dari Laravel langsung. Jadi bakal kegabung sendiri. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel string name. Ini kita copy aja biar cepat. Di sini kita buat namanya task. Nah, yang ini kita ganti jadi boolean. Ini is complete. Nah, di sini kita buat defaultnya itu false. Oke, kalau udah kita bisa jalanin migrationnya dengan cara PHP artisan migrate. Nah, kalau kayak gini kita bisa ngecek langsung ke database-nya apakah udah masuk. Nah, di sini udah kebuat ada tabel task di sini. Nah, sesuai dengan apa yang kita buat di migration-nya. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya kita bisa mulai untuk membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, model di sini kita akan menyesuaikan. Kita buat protected fileable, maksudnya field mana aja yang bisa diisi. Nah, di sini ada field nama, field task, dan field is complete. Untuk migration timestamp, dia akan otomatis dari Laravelnya langsung, jadi kita nggak perlu ngisi manual. Oke, kalau udah buat model, kita bisa lanjut untuk membuat controller. Nah, controller itu letaknya di HTTP controllers. Nah, nama tempat kita itu task controller. Nah, di sini kita akan membuat indeksnya terlebih dahulu. Pertama kita deklarasikan dulu variabel task. Lalu kita panggil model yang udah kita buat sebelumnya di file model. Lalu kita buat return view-nya task.index compact. Nah, fungsi compact ini agar variabel yang kita mau kirim ke halaman blade.php bisa masuk. Nah, di sini variabelnya kita memasukkan task, harus sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan tadi. Untuk return view ini kita akan membuat sebuah template lagi di views. Nah, untuk bisa ditampilkan. Di resource views. Nah, kalau kita buka views ini cuman ada welcome.blade.php. Kita akan buat sebuah folder lagi namanya layouts. Nah, layouts di sini ada file lagi namanya app.blade.php. Fungsinya apa? Agar nanti saat kita buat create dan edit nggak perlu lagi kita membuat template-nya dari awal, tinggal panggil si app.blade ini. Nah, di dalam app.blade ini kita tinggal masukkan kode. Biar cepat kita langsung tekan HTML.25, langsung terbuat semuanya. Nah, di title kita akan buat judulnya task management. Di bagian body kita buat H1-nya. Untuk judulnya itu namanya task management. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya yield. Yield di sini fungsinya sebagai tempat untuk create dan index ditempatkan. Yield content. Oke, selanjutnya kita bisa buat folder yang satu lagi namanya task. Di sini kita tinggal buat namanya index.blade.php. Sama seperti tadi, untuk awalan kita langsung HTML5. Title-nya kita buat task list karena untuk menampilkan data task. H1-nya juga kita buat task list.
Nah, selanjutnya kita akan buat tabel. Nah, tabel kita akan buat gini caranya. Kita ketik tabel, terus kita akan buat T-head-nya dulu, kepalanya dulu. Nah, di kepala tabel itu kita masukkan TR, lalu kita masukkan lagi yang kedua TH. Nah, ini untuk judul tabelnya. Itu bisa kita copy. Name-nya kita tanggal ganti tas, lalu status, yang terakhir action. Nah, yang selanjutnya ada namanya T-body. Nah, kita buat di bawah T-head ada namanya T-body. Terus kita buat TR juga sama yang ke atas. Nah, di bawah bukan TH tapi TD. TD untuk isi di dalamnya. Karena TH itu akan membuat dia lebih tebal, cocok untuk judul. Nah, di sini kita akan panggil yang namanya for each. Dalam for each kita panggil variabel yang tadi udah kita buat di dalam controller. Nah, ini harus sesuai dengan variabel yang dibuat dalam controller. Lalu kita akan buat sebuah kurung kerawa di sini, di dalamnya ditutup juga. Nah, di sini kita akan panggil tas. Variabel tas di sini harus sama dengan variabel tas yang di sini. Kalau yang kiri itu untuk memanggil dari controller. Nah, di sini kita masukkan field-nya yang namanya name tadi kan. Nah, di sini ada name, tas, dan is complete. Kalau kita lihat, ini juga kita harus tutup ya, jangan lupa kita tutup. Di sini kita tambahin and for each. Nah, gini. Nah, untuk ngelihat hasil dari indeks ini, kita pertama harus setting dulu root-nya. Nah, root di sini masih yang welcome. Kita ganti jadi root untuk resource task. Nah, di sini kita jangan lupa panggil controllernya. app http controllers task controller. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita jalankan projectnya. Nah, di sini itu tampilan dari welcome. Kita tambahkan task. Nah, ini hasil dari index.blade.php yang tadi kita buat. Nah, tapi ini belum ada isinya. Jadi kita akan buat tombol yang namanya create untuk bisa ngisi tabel tersebut. Nah, caranya gimana? Kita setting lagi di controller. Di controller ini ada yang namanya create. Nah, kita isi di bagian create. Kita buat return view task create. Lalu kalau kita mau buat create, kita harus buat store. Nah, jadi si create ini untuk nampilin halamannya, sedangkan fungsinya itu di bagian store. Nah, kita buat kodenya request validate name required task required. Nah, ini jangan lupa titik komanya. Fungsi dari request validate ini fungsinya untuk ngecek apakah saat tekan create name dan task itu ada datanya. Nah, selanjutnya kita buat task create request all. Nah, maksud di sini agar fungsi dari create
ini masuk ke dalam model si task. Lalu kita jangan lupa untuk return redirect. Jadi setelah data berhasil dimasukkan ke dalam model task, akan mengarah ke halaman mana. Nah, di sini kita akan mengarahkan kembali ke halaman index. Lalu kita letak titik koma juga. Nah, selanjutnya kita harus tambahin juga file yang namanya create.blade.php. Untuk awalan kita bisa menggunakan HTML5 juga seperti sebelumnya. Lalu title-nya kita buat create task. Lalu di dalam body kita masukkan H1 sebagai judulnya, create new task. Lalu kita harus masukkan form untuk method post. Nah, di sini ada action di sini kita harus sesuaikan dengan root yang tadi. Root yang kita gunakan untuk fungsi yaitu root task.store. Nah, gini. Kalau udah, kita masukkan CSRF. Lalu kita letak label di sini agar ada tulisannya. Label. Di sini juga ada label untuk task. Nah, jangan lupa inputnya. Inputnya kita buat di sini, dikasih spasi juga, PR. Nah, di dalam input ini kita mau setting dia ada ID namanya name dan name-nya namanya name. Nah, name di sini untuk ngasih tahu kalau data yang kita mau kirim itu data si name ini. Nah, bisa kita lihat di bagian model. Nah, harus sesuai dengan nama model sini. Kalau di sini buatnya name, di sini juga name-nya harus name. Kita copy yang ini, di tasknya kita buat namanya task. Harus sesuai dengan di sini. Di sini namanya task, di sini juga namanya task. Nah, kalau udah selesai buat formnya, jangan kita lupa untuk buat tombol save di dalam form. Nah, di sini kita buat button submit save task. Nah, gini. Di sininya kita buat link sebagai cara kalau misalnya kita nggak jadi mau nambahin data. Jadi kita kembali ke root index. Lalu kita buat namanya back to task list. Oke, kalau udah, coba kita buka websitenya lagi, kita refresh. Kita lupa untuk menambahkan di bagian index itu harusnya udah ada link untuk create new task. Nah, kita tambahkan di bawah judul aja. Ref lagi. Kita ngarahin ke task create. Nah, ke halaman yang tadi kita udah buat. Nah, biar dia bentuknya tombol, kita bisa tambahin sih, ini ya button, baru kita buat new task. Nah, ini jangan lupa ditambahin kutip 2 di sini. Nah, kalau udah, kita tinggal refresh. Nah, udah ada tombol create new task di sini. Tinggal kita tekan. Ternyata ada kesalahan di create, ini lupa dikasih kutip. Nah,
Jadi harus pakai kutip. Kalau kita refresh sudah bisa. Di sini harus ada kutip. Jadi root kutip task index. Nah, setelah itu kita contohin namanya misalnya Budi. Tugas Budi membuat PR. Kita save tasknya. Nah, di sini akan keluar kalau Budi tugasnya membuat PR. Nah, tapi di sini status belum muncul. Kenapa? Karena di indeks kita belum panggil si status ini atau is complete. Nah, jadi kita buka dulu indeks di dalam Visual Studio Code. Kita tambahkan tanda tanya, lalu kita buat complete atau pending. Nah, coba kita refresh. Nah, di sini statusnya kalau dia baru buat task, statusnya langsung otomatis jadi pending. Nah, di tanda tanya ini maksudnya if. Nah, jika is complete berarti akan menampilkan tulisan complete. Jika tidak is complete berarti hasilnya pending. Nah, kenapa di sini tulisannya pending? Karena di localhost dia statusnya masih 0 atau false. Jadi enggak is complete, makanya namanya pending. Nah, selanjutnya kita akan buat actionnya nih di dalam index. Nah, gimana cara buat actionnya? Pertama, kita harus tambahkan lagi di bagian controller. Di bagian controller ini ada edit dan update. Nah, di sini fungsinya untuk mengedit data yang udah ada. Kita akan buat edit dan update terlebih dahulu. Sama caranya sebenarnya kayak yang create, kita bisa copy aja. Nah, bedanya di sini kita ganti jadi edit, lalu ditambahkan jadi compact task, memanggil variabel task yang di atas ini. Nah, gitu. Untuk update-nya, untuk fungsi update-nya kita sama yang kayak yang di tadi, kita harus ada request validate. Kita copy juga nggak apa-apa. Lalu di bagian create ini kita hapus, kita buat variabel namanya task, lalu kita buat update. Nah, gini. Yang di redirect tetap seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang di bagian ini aja yang kita sesuaikan. Nah, sekalian juga kita bisa masukkan destroy. Destroy lebih mudah juga. Kita tinggal copy aja yang update ini, yang bawahnya aja kita paste di destroy. Tinggal kita ganti jadi delete. Nah, gini, task delete. Return redirect-nya pun sama. Nah, sekarang biar kita bisa munculin action-nya mirip kayak yang di atas ini, kita copy aja nggak apa-apa. Nah, gini, tapi kita buat dulu TD di luarnya. Nah, jadi posisinya gini, dia di dalam TD, button-button itu di dalam TD. Nah, di sini kan kita mau yang pertama kita buat edit. Nah, di sini kita ganti jadi edit. Tasknya kita juga ubah jadi edit. Nah, bedanya apa? Kita harus tambahkan di sini. Ada namanya variabel task ID. Nah, gini. Nah, satu lagi kita akan tambahkan yang namanya destroy, tombol destroy atau hapus atau delete, tapi membutuhkan form. Jadi kita buat form action, lalu kita arahkan ke root destroy yang tadi. Jangan lupa variabel tasknya tetap dimunculin. Metodenya post. Nah, di sini kita juga harus tambahkan csrf dan metode di dalam sini yaitu delete. Nah, untuk buttonnya kita buat type-nya itu submit, namanya delete. Coba kita refresh kembali. Nah, udah ada actionnya.
udah ada edit dan delete. Yang kita belum buat itu file edit.blade.php. Nah, ini kita belum buat. Itu kita bisa copy aja dari create, kita paste di edit, baru nanti kita sesuaikan. Ini kita ganti jadi edit task, ini edit task, terus task store kita ganti jadi task update, dan jangan lupa ditambahkan variabel task ID. Jadi kita harus panggil si ID. Nah, di sini bagian input harus kita tambahkan yang namanya value. Nah, namanya task name, sesuai dengan name yang mereka punya. Kalau yang ini namanya task, ini kita ubah jadi update task. Oke, baru kita refresh, coba kita edit, namanya nggak Budi tapi Herman. Kita update. Nah, di sini ada the post method is not support. Kenapa? Karena kita lupa menambahkan method di sini. Harus ada method put. Kalau create nggak pakai method, kalau update harus pakai method. Nah, kita coba lagi, kembali ganti jadi Herman. Nah, udah keganti namanya jadi Herman. Lalu kita coba fungsi delete. Oke, fungsi delete udah berhasil, bisa terhapus juga. Nah, selanjutnya kita harus membuat fungsi untuk dia statusnya menjadi complete. Nah, gimana caranya? Kita buka lagi controller. Di bagian paling bawah kita tambahkan namanya public function mark as complete. Kita panggil juga si model task ini, kita masukkan ke dalam variabel task. Nah, di sini mirip kayak update. Nah, kita bisa copy aja ini, kita paste di sini. Bedanya apa? Di dalam update ini kita tambahkan is complete. Nah, kita panggil field yang kita mau ganti. Ini kita buat true. Nah, kalau misalnya complete, nanti kita update jadi true gitu. Lalu yang di bawah juga kalau misalnya dia salah tekan nih, kita mau ganti lagi jadi pending. Nah, kita buat jadi mark as pending di sini. Yang ininya true-nya kita ganti jadi false. Nah, baru kita bisa panggil tombolnya di sini. Balik ke index.blade. Nah, kita buat di atasnya aja, di atas edit nih. Kita buat if task is complete. Nah, maksudnya ada tanda seru ini di depan, maksudnya task ini tidak komplit. Nah, kalau ada tanda seru artinya no atau tidak. Nah, baru kita tambahkan form action untuk button biar dia jadi komplit. Nah, form button kita bisa copy juga dari bagian edit. Nah, cukup di sininya aja sampai CSRF, kita paste. Nah, di sini kita ganti task mark as complete sesuai dengan apa yang kita buat di controller. Lalu kita tutup juga formnya di sini. Nah, jangan lupa kita buat button yang type-nya submit, tulisannya mark as complete. Nah, kalau udah buat satu, kita bisa salin if-nya sampai ke bawah. Nah, ini kita ganti jadi else. Paling bawah jangan lupa kita masukkan and if. Nah, di sini yang awalnya tadi ada mark as complete, kita ganti jadi mark as pending, karena ini kalau mau diganti jadi pending. Nah, gini.
Nah, kalau udah, kita harus definisikan juga di web.php-nya. Kita buat namanya root post task completed. Lalu task controller. Nah, kita panggil yang namanya mark as complete. Kita buat name-nya itu task mark as complete juga. Jangan lupa titik koma. Lalu paste di bagian sini kita ganti jadi pending. Di bagian complete kita ganti jadi pending. Di sini juga kita ganti jadi pending. Nah, kalau udah, kita coba refresh lagi. Ada error di sini, kita lihat kenapa bisa error. Kita buka task controllernya sama indeksnya. Kenapa tasknya error? Karena di sini t-nya kita kebuat besar, harusnya kecil, harus sesuai dengan yang di atas ini, task ini. Nah, kalau kita refresh udah berhasil. Nah, kalau misalnya udah selesai buat if-nya, nah ternyata di sini tadi kita ada miss, harusnya is underscore complete. Nah, kurang underscore-nya. Nah, kalau udah, kita tinggal refresh. Nah, di sini statusnya pending. Pas kita tekan mark as complete, statusnya akan berganti. Nah, oke. Berarti kita sudah selesai untuk membuat semua kebutuhan aplikasi. Kita sudah bisa menambahkan tugas baru, menampilkan daftar tugas, mengedit tugas, menandai tugas sebagai selesai, dan menghapus tugas. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.